Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Gilang Pamungkas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 2 dengan judul modal. Pertama, kita masuk ke pengertian. Apa sih modal itu? Jadi, modal secara umum adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membangun oleh sebuah usaha. Ini bisa diartikan berupa uang, bangunan, atau aset-aset penting lainnya. Kemudian pengertian modal menurut Pak Fadli. Yang pertama, Bambang Rianto. Menurut Bambang Rianto, modal adalah hasil produksi yang kedepannya dapat digunakan kembali untuk melakukan produksi selanjutnya. Ini dapat diartikan bahwa modal itu bisa berupa benda maupun uang yang intinya dapat digunakan kembali untuk produksi kedepannya. Yang kedua, modal menurut Lawrence J. Gitman. Menurut Lawrence J. Gitman, modal merupakan pinjaman jangka waktu yang dibebankan kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, menurut Jacob Loismitz. Menurut Jacob Loismitz, modal merupakan seluruh barang di dalam rumah tangga perusahaan yang bisa dikolektifkan untuk mendapatkan pendapatan. Jadi menurut Jacob Loismitz, modal itu bisa diartikan semua yang ada di dalam perusahaan, baik itu manusia, cadangan saham, modal, yang semuanya itu ada di dalam perusahaan. Kemudian fungsi modal. Fungsi modal di sini saya definisikan menjadi dua. Fungsi modal sebagai dana awal dan sebagai sarana untuk membeli segala keperluan usaha. Jadi maksudnya sebagai dana awal itu sebagai uang, uang yang digunakan memulai suatu usaha. Kemudian yang kedua sebagai sarana awal untuk membeli segala keperluan usaha. Jadi dari modal uang tersebut bisa digunakan untuk membeli segala sarana prasarana sebuah usaha. Kemudian jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, modal berdasarkan sumber, modal berdasarkan pemiliknya, modal berdasarkan wujudnya, dan modal berdasarkan sudutnya. Kemudian, modal berdasarkan sumber itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Modal internal itu adalah modal yang berasal dari dalam usaha, seperti uang, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian modal berdasarkan sumber eksternal adalah modal yang di luar dari perusahaan, seperti investor, kemudian saham, dan lain sebagainya. Kemudian modal berdasarkan pemiliknya. Ada modal berdasarkan pemilik perseroan dan modal berdasarkan sosial. Ini diartikan kalau berdasarkan perseorangan, jadi modal usaha awal ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Kemudian untuk modal berdasarkan sosial adalah modal yang bersifatnya terbuka. Jadi bisa berasal dari orang lain. Kemudian yang ketiga, modal berdasarkan wujud. Ini ada konkret dan maksudnya wujud konkret itu wujud yang nyata dan bisa dipegang. Jadi kayak uang, bangunan, dan lain sebagainya. Untuk modal abstrak itu yang tidak berwujud. Kemudian yang terakhir, modal berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi modal berdasarkan sifat. Kemudian yang terakhir, manfaat modal. Manfaat modal di sini sebenarnya ada banyak sekali. Tapi di sini saya disebutkan sesingkat mungkin dan agar mudah dipahami. Yang pertama, manfaat modal adalah menyediakan bahan baku.
Ini dimaksudkan sebagai modal adalah sarana pertama menyediakan bahan baku. Yang kedua, melakukan proses produksi. Ini maksudnya modal adalah sebagai sarana sebagai proses produksi, di mana modal menjadi tumpuan utama dalam melakukan proses produksi. Yang ketiga, mengurus izin usaha, kemudian mengurus hak paten, kemudian membayar gaji karyawan, dan terakhir, simpanan dan keperluan lainnya. Di sini membayar gaji karyawan itu dimaksudkan jika modal itu sudah digunakan oleh perusahaan yang besar gitu. Jadi ada tanggungan terhadap karyawan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.